Halo bro, pagi ini saya kedatangan Om Dayat dari Solo. Dia spesialis custom mobil hardtop. Sudah berdiri sejak dari tahun 79. Saya belum lahir, beliau ini udah suka modif ya. Kali ini saya mau tanya-tanya tentang seputar modifikasi hardtop. Ya Om Dayat ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya mobil ini nih gimana sih Om? Awalnya pertama kali Om Dayat bangun mulai dari customer datang, terus pemilihan model itu seperti apa, bisa dijelaskan Om? Pertama, kalau beli mobil bekas, yang penting mobil itu jangan sampai pernah kecelakaan. Oke. Ya. Boleh kecelakaan tapi nyerempet apa enggak masalah. Yang penting dia punya sasis itu harus memang betul-betul fit. Karena mobil ini kan untuk medan yang memang agak ekstrim ya. Agak ekstrim. Juga mempengaruhi apa yang nanti saya kerjakan. Kalau dia tidak match sama body yang saya bikin se-orisinil, dia ada gesekan sedikit kira-kira 1 cm, kita sulit untuk supaya jadi match semua. Untuk mobil ini sendiri, ini pertama kali datang kondisinya gimana? Karena dia ini beli ya karena sudah dibentuk digempul apa, terus dibawa ke tempat saya nggak berani ngomong oh ini bagus enggak. Kalau tidak saya kerok dulu nggak bisa tahu. Kerok habis semua ya, baru kita tahu oh di sini. Mereka pun juga kaget, loh ternyata gempulnya banyak sekali. Oh, jadi kondisi mobilnya betul-betul sudah nggak proper ininya ya. Kalau dibetulin lagi nggak bisa bagus. Terus untuk masalah mesin, jadi awalnya mesinnya juga bukan mesin ini ya? Bukan, mesin bensin. Mesin bensin ya, dan sudah diganti sama mesin satu kajet ya. 3000 cc. 3000 cc. Jadi mesin satu kajet ini mesin untuk mobil biasa dipakai Prado ya, dipakai HS, dipakai Hilux, ya sejenis itu. Oke. Terus untuk masalah surat nih Om, gimana Om? Surat memang kita ini memang kendala ya surat. Tapi polisi sendiri juga suka seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Nah, kita juga beli mesin, kita minta beli sama ada PIB-nya. Oh PIB itu berarti pemberitahuan impor barang. Oke. Nah itu untuk kita melapor ke polisi, ya, supaya polisi menindaklanjuti. Kalau kita nggak melapor kita kesalahan. Oke. Jadi banyak yang dia beli karena nggak ada surat sudah digantung seperti itu. Ya tapi dari kepolisian bisa menyadari mereka. Namanya mobil hobi, tidak selamanya mobil itu yang diharapkan itu semulus itu. Oke. Terus untuk mobil hardtop sendiri kan posisi mesin 3000 dan dia sendiri kan posturnya tinggi, kaki-kakinya tinggi. Ya. Kalau dipakai untuk jalan kenceng itu atau mungkin ada tikungan tajam itu atau nggak ngeleyang gitu ya Om? Nah, kalau orang biasa tidak pegang hardtop, jangan bawa kencang. Oke. Dicari dulu dia ini kalau saya jalan 80 waktu tikungan ini bagaimana dia, larinya kemana. Oke. Jadi memang harus dipelajari dulu. Oke. Karena dia punya posturnya kan cukup tinggi. Oke. Lain sama sedan. Sedan aja dia bisa out. Ya, apalagi dengan postur tinggi. Memang dia dirancang bukan untuk seperti itu. Oh, iya. Tapi kenapa kok CC-nya orang kok pada cari yang CC-nya gede? Kalau misalkan untuk jalan
nyantai-nyantai aja. Sepertinya CC gede waktu itu dulu ini kan memang jalannya itu kan ekstrim. Oh, ya. Jadi orang dulu bikin jalan tidak sesuai dengan yang sekarang. Ya dulu asalnya jalan setapak, bisa dilewati, ya mulai melebarkan. Nah, dengan adanya CC besar, dia pakai CC besar. Nah, aslinya punya Toyota bensin ini dipakai truk, dipakai Toyota bensin, hardtop ini juga ada lagi beberapa mobil lagi yang pakai CC-nya sama 4.200. Berarti otomatis memang CC besar itu sebetulnya untuk zaman dulunya itu kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Untuk akselerasinya pun lebih enteng, lebih ringan. Terus untuk part-part lainnya Om, untuk kaki-kaki kok saya dengar kok harganya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, itu istimewanya apa sih? Ya, dulu waktu masih belum keluar Allman New punya Australia, mereka pakai orisinilnya. Tapi orisinilnya itu sekarang banyak yang sudah rusak. Rusak bukan karena aus, karena dia dimakan karat. Jadi kelihatannya atasnya itu bagus, kalau dibongkar dibalik cara bawaan semua. Nah, jadi motor waktu disetel dia posisi bagus. Waktu dijalani jalan yang jelek, kembali posisi lagi sudah miring sebelah. Nah, dan itu kita kan juga namanya kita bidang jasa kan masa rugi kalau sampai kerja 2 kali. Oke. Ya. Jadi pakainya part-part yang branded ya, istilahnya. Jadi supaya lebih customer juga puas, kita sendiri kerjanya juga enak, nggak sampai komplain ya. Terus satu lagi nih, apa sih kendalanya yang paling susah untuk membangun sebuah mobil seperti hardtop ini? Susahnya itu mesti ya masih banyak ya. Susahnya itu pasti itu nggak bisa tebak. Oke, itu ya pasti. Terus kedua, kita juga harus presisi karena mobil ini jenisnya itu knockdown. Bukan full body. Ya. Nek full body sudah otomatis pabrik sudah merakit seperti itu. Macam kap full body. Oke, ya. Kalau ini dia pintu belakang harus dia diagonal, atas bawahnya harus cocok. Kalau diagonal dia nggak bisa cocok, mesti atas bawahnya nggak cocok. Ya, pintu itu berapa selisihnya, dianatnya sampai gimana. Nah, itu yang sulitnya itu di situ. Karena kita kerja bukan kita sendiri, kita punya karyawan. Karyawan mungkin dari rumah dia ada permasalahan dari keluarga, kita nggak bisa tahu. Oke. Ya, berarti kesulitannya itu pada waktu kita setting body. Ya, setting body itu nggak bisa seperti yang kita lihat ya. Mungkin kalau mobil-mobil yang sudah jadi itu kan langsung jadi. Kalau ini kan mobilnya knockdown, istilahnya pasang-pasangan semua. Jadi kepresisiannya tuh 1 cm bahkan setengah cm pun itu sangat pengaruh besar ya. Jadi Om Dayat ini sudah terkenal dari tahun 79 ya. Dia sudah pernah bikin mobilnya Pak Jokowi juga. Ada sedikit cerita Om untuk masalah mobilnya Jeepnya Pak Jokowi ya, mungkin. Itu masalah bukan Jeep, itu pickup Fargo ya, pickup Fargo punya orang Solo, dibeli sama sepupunya Jokowi, namanya Pak Darmanto. Oke. Nah, saya lihat, saya ditunjukin Pak Dayat, mobil ini tak betulin bisa bagus nggak? Ya. Oh bisa bagus, tak lihat semua bagus. Warnanya hijau botol. Terus surat-suratnya itu masih ada ucapan terima kasih bahwa Anda telah memakai produk saya, tapi pakai bahasa Belanda.
ucapannya itu ada, ucapan terima kasih. Tapi yang pasti Om Dayat ini sudah terkenal di kalangan pejabat ya. Apalagi pejabat-pejabat di instansi kepolisian. Banyak sekali Kapolda, Bupati, Gubernur yang sudah bikin deal sama Om Dayat ini. Dan kisarannya pun nggak main-main. Sedikit cerita Om, untuk masalah harga, range-nya itu antara berapa sampai berapa Om? Yang paling murah sampai yang paling tinggi? Karena hardtop, kalau saya lihat namanya hardtop itu harganya top. Mantap. Ya. Karena mereka ini karet pintu, karet kaca itu tidak diproduksi di Indonesia. Oh, masih Jepang. Oh, masih Jepang ya? Oke. Karet body itu harganya mau sekitar hampir 5 juta lebih. Karet body aja. Karet bodinya. Terus rekting itu masih Jepang semua, bukan lokal, bukan Thailand. Lampu rekting, lampu apa macam-macam Jepang semua. Mantap. Ada pelanggan saya yang minta dibelikan DW speaker. Oke. Itu kan punyanya dipasang di HD, dipasang di Wrangler, JK. Mereka ingin dipasang di hardtop. Oke. Mantap. Jadi teman-teman sudah dengar ini hardtop ini semua barangnya juga asli Jepang. Jadi nggak ada yang made in China atau made in mana ya. Seperti juga hardtop ini juga kita telah coating dengan obat Modesta BC06 yang asli from Japan juga. Ya teman-teman, mungkin saya terima kasih banyak Om Dayat sudah mau mampir di BJM, udah share. Di lain kesempatan, di lain waktu mungkin saya akan main ke tempatnya Om Dayat untuk review lebih lanjut. Tapi ya semoga kita cari waktu dulu lah yang cocok, yang pas. Oke, ya terima kasih banget Om Dayat. Selamat pagi. Dan untuk BJM, teman-teman yang mau modi mungkin bisa langsung ke Om Dayat. Nanti bisa tanya kontaknya ke saya. Oke, makasih banyak. Sekian. Dan jangan lupa bawa mobilmu ke BJM Motor Workshop dan Stop Car Solution.